Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 22. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valentina Teofanila Hindah, NIM 46 2018 050, dan teman saya Agus Susanto N. Ngaduala, NIM 46 2018 123. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang klimakterium pada wanita usia lanjut. Mungkin dari teman-teman semuanya masih sedikit asing mendengar kata klimakterium. Di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakangnya. Klimakterium merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua atau senium yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif ataupun endokrinologik dan ovarium. Fase klimakterium berkisar usia 40-65 tahun, mulai dari fase pramenopause, menopause, dan pasca-menopause. Tetapi sekitar 20% wanita tidak mengalami klimakterium. Kemudian kita masuk pada pengertian klimakterium. Untuk pengertian klimakterium yaitu masa transisi seseorang wanita sebelum mencapai senium yang dimulai dari akhir masa reproduksi sampai masa non-reproduksi. Sepanjang daur kehidupan seseorang wanita akan mengalami satu masa yang sifatnya fisiologis, sebagai fase di mana proses penuaan wanita ditandai dengan perpindahan dari masa reproduksi ke masa non-reproduksi yang dinamakan periode klimakterium. Masa klimakterium sebelum menopause disebut premenopause dan sesudah menopause disebut pasca-menopause. Ketika seseorang memasuki masa klimakterium, terjadi penurunan produksi hormon estrogen dan peningkatan hormon gonadotropin. Kemudian kita masuk pada klasifikasi. Untuk klasifikasi klimakterium terbagi menjadi 3 fase menurut Rina Nuraini dan Arni Wiyanti 2021. Yang pertama ada premenopause. Premenopause merupakan masa perubahan antara pramenopause dan pasca-menopause. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Fase ini adalah fase pertama klimakterium, di mana terjadi penurunan fertilitas dan menstruasi tidak teratur. Fase ini terjadi 4-5 tahun sebelum menopause. Berikutnya yang kedua yaitu menopause. Menopause adalah fase di mana menstruasi berhenti, produksi estrogen berkurang dan haid tidak terjadi lagi, yang berakhir dengan terjadinya menopause. Perubahan dan keluhan psikologi baik fisik makin menonjol terjadi pada usia 56-60 tahun. Kemudian yang ketiga, postmenopause. Postmenopause adalah setelah menopause sampai senium yang dimulai setelah 12 bulan amenorea atau tidak menstruasi. Fase ini terjadi 3-5 tahun setelah menopause. Berikutnya kita masuk pada etiologi. Beberapa penyebab terjadinya klimakterium pada wanita usia lanjut menurut Rina Nuraini dan Arni Wiyanti 2021. Yang pertama, terjadi perubahan dan penurunan fungsi pada ovarium seperti sklerosis pembuluh darah. Yang kedua, berkurangnya jumlah folikel dan menurunnya sintesis steroid seks. Yang ketiga, penurunan sekresi estrogen dan progesteron. Dan yang keempat yaitu gangguan umpan balik pada hipofisis. Berikutnya, manifestasi klinis akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya Agus Susanto akan menjelaskan manifestasi klinis, tanda dan gejala pada klimakterium wanita usia lanjut menurut si Bang Ria EE 2010, yaitu gejala fisik yang sering muncul adalah yang pertama rasa panas di dada yang menjalar ke arah wajah sering disebut hot flush. Hot flush yaitu sehingga menyebabkan terbangun tidur. Hot flushes terjadi selama beberapa detik ini hingga beberapa menit juga. Ini frekuensi hot flush beda dari wanita satu dengan wanita yang lain. Umumnya terjadi pada malam hari dan terjadi karena stres. Dan untuk yang kedua itu pendarahan tidak teratur. Nah, pendarahan tidak teratur menurut Nadine ini 2009, kebanyakan wanita mengenai menopause karena pendarahan yang sudah tidak teratur. Perubahan pola menstruasi berbeda-beda dari wanita satu dengan wanita lainnya. Dan juga yang poin ketiga, perubahan yang terjadi pada alat genitalia. Nah, perubahan yang terjadi pada alat genitalia itu menurut ini Manuaba 2009, ini perubahan ini meliputi liang sanggama serasa sering, lapisan sel liang sanggama menipis dan menyebabkan mudah terjadinya infeksi. Nah, untuk yang poin terakhir keempat, terjadi gangguan psikis. Nah, gangguan psikis yang seperti depresi, mudah tersinggung dan mudah marah, kurang ini percaya diri, ini sukar berkonsentrasi atau tidak berkonsentrasi, perubahan perilaku, menurunnya daya ingat dan kehilangan gairah seksual. Alat kelamin mulai mengerut, hilang sanggama, kering dan mengecil. Menimbulkan rasa nyeri saat bersenggama. Ini keputihan, rasa sakit pada saat kencing. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada pathway. Saya akan menjelaskan tentang pathway klimakterium sesuai dengan kasus kami. Klimakterium terjadi pada seorang wanita yang berusia mulai dari 40 tahun sampai 65 tahun atau usia lanjut. Memasuki masa klimakterium akan terjadi penurunan fungsi ovarium sehingga kemampuan ovarium untuk merespon rangsangan gonadotropin menurun. Kemudian terganggunya interaksi antara hipotalamus dengan hipofise, yaitu kelenjar yang ada di otak yang memproduksi hormon-hormon dalam tubuh. Karena terganggunya interaksi antara hipotalamus dengan hipofise mengakibatkan keluaran hormon estrogen dan progesteron menurun dan perdarahan menstruasi berhenti sehingga rahim atau ovarium mengerut dan terjadilah klimakterium. Pada klimakterium terjadi peningkatan hormon gonadotropin dan juga penurunan produksi hormon estrogen. Pada klimakterium terdapat 3 fase, yaitu premenopause, menopause, dan postmenopause. Pada premenopause, seseorang akan mudah marah, kurang percaya diri, gelisah, dan putus asa. Pada menopause terjadi 2 perubahan, yaitu perubahan pada psikis dan pada fisik. Perubahan pada psikis yaitu depresi, kurang percaya diri dan kehilangan gairah seks, dan untuk perubahan fisik yaitu terjadi hot flush atau rasa panas di dada dan akan menjalar ke wajah. Dan terjadi perubahan pada alat genitalia. Dan untuk fase postmenopause, fase ini terjadi 3-5 tahun setelah menopause. Pada fase menopause akan terjadi penurunan fungsi ovarium sehingga produksi hormon estrogen menurun. Dan pada fase menopause akan membuat
seseorang mengalami banyak perubahan dan akan menimbulkan berbagai risiko, salah satunya akan terjadi osteoporosis karena terjadi penurunan kepadatan tulang. Ini berkaitan dengan penurunan hormon estrogen. Sehingga untuk mencegah terjadinya risiko akibat menopause, bisa dilakukan terapi suli hormon atau TSH. Terapi ini merupakan pengobatan yang mengandung hormon wanita untuk menggantikan hormon estrogen yang berkurang atau akan berhenti selama menopause. Dari terapi ini akan dilakukan dengan dosis yang dianjurkan atau dilakukan dengan jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek. Untuk seseorang yang melakukan terapi suli hormon dengan waktu yang panjang, akan terjadi resiko kanker payudara, kanker ovarium, dan tumor ovarium. Karena fungsi ovarium abnormal, sehingga terjadi penimbunan folikel dan terbentuk secara tidak sempurna di dalam ovarium sehingga terjadi tumor ovarium. Dan karena adanya tumor ovarium, seseorang akan merasa nyeri perut dan kemudian bisa diangkat masalah keperawatan nyeri akut. Karena adanya tumor ovarium dan tumor semakin membesar, maka akan dilakukan operasi pengangkatan ovarium. Seperti pada kasus dilakukan pengangkatan ovarium kiri. Bagi seorang lanjut usia yang akan melakukan operasi, pastilah merasa khawatir terhadap proses yang akan dilakukan, maka bisa diangkat masalah keperawatan ansietas. Pada proses operasi terjadi beberapa masalah keperawatan. Untuk preoperasi karena tumor yang membesar, kemudian pada postoperasi pada hasil operasi yang terkonfirmasi adanya massa kistik, adneska, atau adanya pertumbuhan abnormal berupa benjolan yang berisi cairan atau paling sering timbul di ovarium, saluran tuba atau jaringan ikat. Dari luka operasi terjadi media masuknya kuman, dan karena adanya cairan yang keluar yang berwarna coklat, maka bisa diangkat masalah keperawatan resiko infeksi. Kemudian untuk luka operasi, dari hasil operasi teridentifikasi adanya massa kistik adneska kiri dan ovarian endometriotic cyst atau kista endometriosis ovarium, sehingga bisa diangkat masalah keperawatan resiko perlambatan pemulihan pasca bedah. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan menurut Atikah 2010 ada 7. Yang pertama yaitu pap smear pada masa pramenopause. Pap smear ialah suatu tes yang digunakan untuk mencari perubahan sel serviks yang mengarah pada kanker serviks atau penyakit yang mungkin berkembang menjadi kanker. Pada saat premenopause, sebaiknya pap smear dilakukan karena dengan pap smear dapat diketahui adanya kelainan pada serviks. Dengan deteksi ini, maka kanker serviks dapat disembuhkan. Yang kedua ada kolposkopi. Kolposkopi adalah suatu prosedur pemeriksaan vagina dan leher rahim. Pada masa menopause, sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui adanya keabnormalan pada organ reproduksi interna. Salah satu cara untuk mengetahui adanya organ-organ tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kolposkopi. Dan yang ketiga yaitu sadari. Sebaiknya setelah memasuki masa premenopause, dilakukan sadari untuk mengetahui ada tidaknya keabnormalan pada payudara. Yang keempat yaitu mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan untuk mamae atau payudara dengan menggunakan sinar X-ray dosis rendah. Dipakai untuk mendeteksi dini tumor payudara pada wanita tanpa disertai keluhan atau disertai keluhan. Dan berikutnya
Yang kelima, pemeriksaan kanker kolon. Pemeriksaan kanker kolon ini merupakan deteksi dini berupa screening untuk mengetahui kanker kolorektal. Sebelum timbul gejala dapat membantu dokter menemukan polip dan kanker pada stadium dini. Dan yang keenam yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan terutama pada wanita yang telah memasuki masa premenopause. Karena pada masa ini, wanita banyak kehilangan hormon estrogen, di mana estrogen berfungsi untuk menjaga kestabilan kolesterol dan gula. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh yaitu tes osteoporosis. Pada masa premenopause, perlu dilakukan uji densitas tulang karena terjadi penurunan kadar estrogen. Osteoporosis merupakan penyakit yang terjadi saat tulang menjadi lemah dan tipis. Osteoporosis terjadi bila terdapat kekurangan kalsium dalam tulang atau kekurangan mineral lainnya yang memberikan kekuatan untuk menuju ke tulang osteoporosis. Osteoporosis biasanya terjadi pada wanita premenopause, menopause, dan pasca menopause, pada wanita dan setelah berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian kita lanjut pada penata laksanaan. Pada penata laksanaan, pada wanita menopause menurut Manuabah ada 4, yaitu yang pertama menghindari perubahan kejiwaan, perubahan dan gejolak jiwa menghadapi klimakterium sampai senium dapat dihindari dengan keharmonisan keluarga dan saling pengertian. Yang kedua yaitu menghindari penuaan kulit terlalu cepat. Semakin wanita bertambah umur, kulit semakin tipis, maka sensitif terhadap sinar matahari. Lapisan lemak bawah kulitnya yang longgar sehingga keriput dan kering di daerah wajah, dagu, dan leher. Yang ketiga yaitu pola makan vegetarian, makan sayur dan buah. Makan dengan pola vegetarian mempunyai keuntungan yang besar, dapat menurunkan lemak tubuh dan kolesterol yang mengurangi penyakit seperti keganasan pada payudara, keganasan indung telur dan rahim, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi penyakit jantung. Dan yang terakhir yang keempat yaitu vitamin. Vitamin sangat penting karena diperlukan untuk meningkatkan metabolisme umum dan mempertahankan metabolisme kalsium, sehingga mengurangi terjadinya tulang keropos. Komposisi vitamin harus mengandung jumlah yang cukup dan kualitas. Misalnya vitamin B kompleks, A, E, dan D mineral yang sangat diperlukan yaitu kalsium dan zat besi. Baik, saya Agus Susanto ingin lanjut ke asuhan keperawatannya. Untuk pengkajiannya, klimakterium pada wanita usia lanjut. Nah, untuk di bagian pengkajian bisa di-pause dan bisa dilihat sendiri seperti ini. Dan juga kita langsung masuk ke bagian analisa datanya. Masalah yang ditemukan yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis. Ini dari data subjektif, klien mengatakan ini nyeri pada bagian perut. Dan untuk data PQRST-nya itu di kasus tidak ada, jadi yang ditemukan hanya ini penyebaran di bagian perut. Untuk data objektifnya terdeteksi tumor ovarium melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Untuk ini USG pelvis terdapat massa kistis homogen pada ovarium kiri dengan ukuran 2,5 kali 2,5 cm. Hasil CT scan menunjukkan lesi kistik aneksa kiri sebesar 3,8 cm. Untuk TTV-nya
Ini klien berumur 51 tahun dengan berat badan 53 kg. Ini tinggi badan 150 cm, tekanan darah ini 130 per 80 mm air raksa. Ini respirasi 16 kali per menit dan nadi 60 kali per menit. Tanda dan gejalanya itu ditemukan yaitu nyeri akut. Dan untuk diagnosa kedua, ini resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Ini berdasarkan data objektif, klien memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan ovarium kiri. Dari data objektifnya terlihat ada kista yang pecah, mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan. Juga terlihat pada luka bekas operasi adanya ini ruam kemerahan. Berikut terlihat adanya pembengkakan pada luka bekas operasi. Untuk CTV-nya sendiri, ini klien berumur 51 tahun, berat badan 53 kg, tekanan tinggi badan 150 cm, dengan tekanan darah 130 per 80 mm air raksa, respirasi 16 kali per menit. Ini untuk nadinya sendiri 60 kali per menit. Nah, telah dilakukan operasi pengangkatan ovarium kiri dan terlihat adanya kista yang pecah mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan. Next, berikut masuk ke analisa data diagnosa ketiga, yaitu resiko perlambatan pemulihan pasca bedah yang berhubungan dengan prosedur pembedahan ekstensif atau luas. Nah, untuk data subjektifnya, pertama, pasien mengatakan berusia 51 tahun dan pasien mengatakan telah melakukan operasi pengangkatan ovarium. Nah, dari data objektifnya, pertama melakukan operasi pengangkatan ovarium kiri. Berikut hasil operasi menunjukkan massa kistik aneksa kiri. Lalu terlihat adanya kista yang pecah mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan. Nah, setelah itu hasil pemeriksaan patologi pada massa ovarium terkonfirmasi ovarium endometric CT. Nah, ini untuk TTV-nya sendiri itu tadi umur 51 tahun dengan berat badan 53 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 130 per 80 mm air raksa, respirasi 16 kali per menit dan nadi 60 kali per menit. Hasil pemeriksaan patologi pada massa ovarium terkonfirmasi ovarium endometric cystic. Yang berikut untuk diagnosa terakhir, ansietas yang berhubungan dengan kekhawatiran terhadap kegagalan. Nah, untuk data subjektifnya, pasien mengatakan akan melakukan operasi pengangkatan ovarium kiri. Untuk data objektifnya, pasien tampak cemas, pasien terlihat khawatir, dan untuk ini TTV-nya sendiri, pasien berumur 51 tahun dengan berat badan 53 kg, tinggi badan 150 cm, tekanan darah 130 per 80 mm air raksa, respirasi 16 kali per menit, nadi 60 kali per menit. Pasien memutuskan melakukan operasi tumor. Oke, baik, untuk di bagian prioritas diagnosa, yang pertama untuk nyeri akut itu berhubungan dengan agen cedera biologis, ditandai dengan klien mengeluh nyeri perut. Untuk diagnosa kedua itu ansietas berhubungan dengan kekhawatiran terhadap kegagalan dalam operasi, ditandai dengan klien memutuskan melakukan operasi pengangkatan ovarium kiri. Dan untuk diagnosa ketiga itu resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, ditandai dengan kista yang pecah mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan. Dan untuk diagnosa keempat, resiko perlambatan pemulihan pasca bedah itu berhubungan dengan ditandai dengan hasil pemeriksaan patologi pada massa ovarium terkonfirmasi ovarium endometric cyst. Baik, untuk di bagian perencanaan keperawatannya, yaitu diagnosa keperawatan nyeri akut yang diambil pada hari Rabu 7 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan tujuan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri akut bisa teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri menurun, itu 5, dan ini laporan nyeri terkontrol meningkat 5, dan yang ketiga, kemampuan mengenali nyeri meningkat 5. Dan untuk intervensinya sendiri, berdasarkan data observasi, ini identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, ini kualitas, intensitas nyeri. Ini yang rasionalnya agar mengetahui karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri yang dirasakan. Nah, untuk nursingnya memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri atau wiskompres hangat dan dingin. Untuk rasionalnya agar nyeri yang dirasakan klien dapat berkurang. Untuk edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Rasionalnya agar klien dapat mengetahui penyebab dari nyeri yang dirasakan. Kolaborasi, ini kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Ini rasionalnya agar keluhan nyeri yang dirasakan dapat teratasi. Next, untuk perencanaan diagnosa kedua itu ansietas. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan ansietas bisa teratasi dengan kriteria hasil, yaitu perilaku gelisah menurun 5, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun 5, ini orientasi membaik 5. Ini data, ini berdasarkan data observasi, monitor tanda-tanda ansietas, ini verbal dan non-verbal. Rasionalnya agar mengetahui tanda jika pasien mengalami ansietas. Untuk nursingnya, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Rasionalnya agar pasien dapat membagi dan mengurangi rasa cemas pasien kepada perawat. Untuk edukasinya, latih teknik relaksasi. Nah, untuk rasionalnya agar pasien bisa melakukan relaksasi ketika merasa cemas. Yang kolaborasi itu pemberian obat ansietas jika perlu. Nah, rasionalnya agar bisa mengurangi ansietas pada pasien. Next, untuk yang ketiga itu resiko infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan resiko infeksi bisa teratasi dengan kriteria hasil. Itu yang pertama, kultur area luka membaik 5, nyeri itu menurun 5, kultur darah itu membaik 5. Ini observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Nah, ini untuk rasionalnya agar mengetahui tanda dan gejala infeksi lokal maupun sistematik. Untuk nursingnya, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Ini rasionalnya untuk menjaga kebersihan dari perawat dan menghindari hal yang akan membahayakan keadaan perawat. Untuk edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi agar pasien bisa mengetahui tanda dan gejala dari infeksi tersebut. Oke, yang terakhir untuk diagnosa risiko perlambatan pemulihan pasca bedah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan risiko perlambatan pemulihan pasca bedah bisa teratasi dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama, penyembuhan itu meningkat 1, area operasi itu membaik 5, dan yang ketiga, kenyamanan meningkat 5. Nah, observasi yaitu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Nursing ini untuk rasionalnya dari observasi tadi untuk mengetahui adanya keluhan yang dirasakan klien. Untuk nursingnya, fasilitas aktivitas mobilisasi dengan alat bantu ini seperti
pagar tempat tidur itu ini rasionalnya agar tidak terjadi hal yang berbahaya terhadap klien. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi rasionalnya agar klien mengetahui tujuan dan prosedur mobilisasi. Next. Dan yang selanjutnya implementasi. Implementasi untuk diagnosa nyeri akut, observasinya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Nursing memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri atau misalnya melakukan kompres hangat atau dingin. Untuk edukasi, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kolaborasi, melakukan kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Pada diagnosa ansietas, observasi memonitor tanda-tanda ansietas, verbal dan non-verbal. Untuk nursing, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Untuk edukasi, melatih teknik relaksasi. Untuk kolaborasi, melakukan kolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Berikutnya untuk diagnosa risiko infeksi, observasi memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Untuk nursing, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Untuk edukasi, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Kemudian untuk diagnosa risiko perlambatan pemulihan pasca bedah. Untuk observasi, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Untuk nursing, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar, tempat tidur. Dan untuk edukasi, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Kita langsung ke bagian evaluasi. Nah, berdasarkan data subjektifnya, Nyonya P menyatakan sudah tidak merasakan nyeri pada perutnya lagi. Untuk data objektifnya, yang pertama, pasien terlihat tidak lagi meringis kesakitan pada bagian perut. Ini pasien sudah bisa mengontrol nyeri pada perut. Dan yang ketiga, pasien mampu mengenali nyeri pada bagian abdomen. Di bagian analisisnya itu masalah teratasi, ya itu diketahui dengan tidak adanya nyeri. Atau yang kedua, karena sudah melakukan operasi pengangkatan ovarium kiri dan ini intervensi dihentikan. Lanjut untuk diagnosa dari evaluasi diagnosa ansietas. Ini berdasarkan data subjektifnya, pasien mengatakan telah melakukan pengangkatan tumor pada ini dan pasien merasa lebih tenang. Untuk observasinya, yang pertama itu pasien terlihat lebih baik dan pasien terlihat dapat mengatasi kekhawatiran terhadap kondisi yang dihadapi dan masalah pun teratasi. Nah, yang pertama diketahui dengan sudah tidak adanya keluhan mengenai kecemasan yang dirasakan dan intervensi dihentikan. Untuk yang ketiga, risiko pendarahan itu berdasarkan data subjektifnya, pasien mengatakan tidak adanya infeksi setelah pasca operasi. Untuk data ini objektifnya, yang pertama terlihat area luka sudah membaik, terlihat tidak adanya bakteri dalam darah pasien, dan yang ketiga pasien terlihat tidak merasa nyeri. Masalah teratasi ini ditandai dengan hasil operasi menunjukkan massa kistis aneksa kiri. Intervensi dilanjutkan. Dan untuk ini diagnosa keempat yaitu ini resiko perlambatan pemulihan pasca bedah, yang ini berdasarkan data subjektifnya pasien mengatakan ini sudah menjalani operasi pengangkatan tumor ovarium kiri dan
Untuk data objektifnya, pasien terlihat nyaman. Yang kedua, terlihat sudah mulai adanya penyembuhan pada area luka operasi dan masalah teratasi. Ini hasilnya dilihat dari operasi menunjukkan masa kistis aneksa kiri. Dan yang kedua, hasil pemeriksaan patologi pada masa ovarium terkonfirmasi ovarium endocytic cystic. Ini akhirnya intervensi dilanjutkan. Nah, ini daftar pustaka yang ini kami kelompok gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.